langsung dari Pengadilan Tipikor. Dina, bagaimana reaksi terhadap vonis Hakim Sarifudin ini? Ya, Ketua Majelis Hakim Yusrizal memberikan vonis yang jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum pada sidang tuntutan kemarin. Pada pukul 11:30 tadi, Ketua Majelis Hakim membacakan vonis yang jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yaitu vonisnya adalah 4 tahun penjara, denda 150 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. Sebelumnya pada sidang tuntutan, jaksa penuntut umum memberikan tuntutan yaitu 20 tahun penjara, denda 500 juta rupiah dan kurungan subsidiar 6 bulan penjara. Syarifudin Umar ini adalah hakim nonaktif pengawas pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian ia didakwa oleh jaksa penuntut umum karena menerima suap 250 juta rupiah oleh Puguh Wiryawan. Kemudian di samping saya ini ada kuasa hukum dari Syarifudin Umar, yaitu Junimart Girsang. Karena pada saat pembacaan tuntutan di akhir putusan, Syarifudin Umar ini menyatakan akan banding terhadap putusan sela dan terhadap putusan akhir. Dan jaksa penuntut umum juga masih menyatakan pikir-pikir dahulu. Saya akan menanyakan terkait dengan jauhnya ini tuntutan 4 tahun jika dibandingkan dengan tuntutan yang 20 tahun penjara. Seperti apa nih, Pak? Jadi begini ya, kalau kita mau berpikir objektif dan hakim itu bebas ya untuk memutus perkara, tentunya fakta-fakta dalam persidangan itu ya menghasilkan putusan ini adalah frisprah, ya bebas murni. Karena tidak ada satu saksi pun kecuali saksi dari penyidik KPK yang memberatkan Pak Syarifudin Umar. Ya, jadi kalau ditanyakan tuntutan 20 tahun, putusan 4 tahun, menurut kami itu sudah tidak logis lagi. Ya, fakta persidangan yang menunjukkan tidak ada satu bukti, tidak ada satu saksi pun ya yang menyatakan Pak Syarifudin itu betul-betul mengetahui tentang itu. Ya, yang kedua, tentang money laundering ya yang dimintakan oleh jaksa dan barang tersebut disita, itu dengan jelas dan tegas ditolak oleh majelis hakim ya karena tidak pernah didakwakan. Dari 26 bukti ya yang disita itu hanya satu bukti yang dikembalikan yang disita di masuk negara, yaitu barang bukti yang 250 juta yang berasal dari suap katanya. Begitu ya. Bukan bermaksud sentimen, apakah ada semacam ikatan emosional yang terjadi antara majelis hakim dengan terdakwa ini, karena juga sama-sama hakim yang jauh dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang 20 tahun penjara, dendanya pun jauh. Kemudian apakah sedangkan bandingnya pada saat kita ingat jaksa Sirus Sinaga ini 5 tahun penjara dituntut, 150 juta rupiah dendanya, subsidiar 3 bulan, ditolak memori bandingnya. Tidak takut seperti itu? Jadi begini ya, masalah tuntutan jaksa 20 tahun itu kan tuntutan yang arogan. Ya arogan karena hanya Pak Syarifudin mengatakan bahwa jaksa penuntut adalah perampok. Ya perampok, dan memang terbukti. Ya dalam putusan tadi ya hakim ya mengatakan secara jelas bahwa penyitaan yang dilakukan oleh KPK tidak sah, tidak sesuai dengan due process law. Itu kan sudah jelas. Jadi kalau karena hanya Pak Syarifudin mengatakan jaksa itu ada perampok, terus dituntut 20 tahun, ya silakan saja. Makanya dalam pledoi kami hanya mengatakan kepada jaksa penuntut umum agar tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Pak Sirus Sinaga. Yaitu jelas kita sampaikan dalam pledoi. Ya, yang pasti dakwaan dari jaksa penuntut umum itu ya dari 5 dakwaan yang dituduhkan hanya satu yang bisa dibuktikan, yaitu pasal 5 ayat 2. Begitu. Jadi kalau katanya ada hubungan emosional, saya kira justru hakim itu tidak bebas dalam memutus perkara. Mestinya putusan tersebut adalah putusan frisprah, bebas murni. Ya, masih ya. Seperti yang kita dengar, harusnya adalah putusannya bebas murni. Begitu menurut kuasa hukum dari Syarifudin Umar. Reza? Ya, baik, Dina Faisal melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Pemirsa, persidangan dengan terdakwa hakim nonaktif Syarifudin memasuki tahapan akhir. Syarifudin divonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor setelah sebelumnya dituntut jaksa KPK 20 tahun penjara.
Kasus ini berawal pada hari Rabu, 1 Juni 2011 lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Syarifuddin, hakim pengawas kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di rumahnya. Saat penangkapan, KPK menemukan uang $116.000 Amerika Serikat, $245.000 Singapura, 20.000 yen Jepang, 12.000 real Kamboja, dan 392 juta rupiah. Syarifuddin ditahan KPK karena diduga menerima suap dari Pugu Wiryawan, kurator dalam perkara kepailitan PT Sky Camping Indonesia. 5 hari setelah ditangkap, Mahkamah Agung memutuskan memberhentikan sementara Syarifuddin sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penangkapan Syarifuddin sangat mengejutkan banyak pihak. Apalagi tahun 2009, Syarifuddin sempat diajukan sebagai Hakim Tipikor karena memiliki sertifikat sebagai Hakim Tipikor. Ironisnya, Syarifuddin malah menjadi terdakwa dalam pengadilan Tipikor. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menuntut 20 tahun penjara. Sidang lanjutan dugaan salah tangkap terdakwa kasus perampokan dan pemerkosaan Rahmat